Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Info Rahasia. Oke, di sini saya akan membagikan tips cara memberikan make money online, terus cara memberikan trik komputer ataupun internet, dan saya kali ini akan memberikan trik mengenai YouTube ya teman-teman. Di sini banyak teman-teman kok CPC saya anjlok ataupun CPC saya tuh kok kecil banget ya, seperti itu. CPC saya itu biasanya tuh teman-teman CPC-nya 0,72, ada yang 0,50, bahkan ada yang CPC-nya tuh rendah sekali 0,40 teman-teman. Itu CPC atau ECPM ya maksudnya. ECPM di sini cost per mil ya, itu CPM ya kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa kok CPM saya kecil? Saya targetnya Indonesia ya. Di sini teman-teman berfokus kepada channel target Indonesia, nggak heran CPM Indonesia itu nggak jauh dari 0,40, 0,70, normalnya 80, sampai di situ ada yang pernah $10 ECPM-nya itu target Indonesia teman-teman, seperti itu. Jadi jangan salah deh teman-teman, target Indonesia itu ada yang lebih dari $10 seperti itu. Itu yang pernah saya alami ya. Saya akan memberikan niche tutorial niche atau menaikkan CPM Indonesia. Oke. Di sini tips yang pertama, oke teman-teman. Kok CPM saya kecil kan misalkan kurang dari $1 ya. Channel saya niche-nya itu game ya, atau kita konten game. Konten game itu per 1000 tayangan ECPM-nya tuh sekitar 0,70 sampai $1 ya teman-teman. Itu biasanya nyampe $1 dikarenakan ada teman kita yang nontonnya itu berbeda-beda iklan ya teman-teman, seperti itu. Kalau kalian tidak merubah iklan, biasanya konten game itu iklannya Mobile Legend, terus kontennya itu iklannya kalau konten game Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Nggak heran kalian itu mendapatkan iklan game teman-teman, atau iklan TikTok, online shop, itu iklan-iklan umum yang muncul gitu ya, yang muncul di dalam iklan dan YouTube kalian ya. Kalian mempunyai kanal yang namanya channel, itu ada satu niche. Misalnya kalian fokus ke satu niche game ya, kalian upload sampai 1000 video, insya Allah kalian tuh gajian bisa rutin, atau bahkan 200 video atau 120 video ya, tergantung kita membawakannya. Oke. Kembali ke tipsnya. Tips yang pertama, kalian itu kalau bermain niche game, tentu saja kalian harus menargetkan global ya. Misalkan config PUBG Mobile terbaru, itu kan bahasa Indonesia ya judulnya. Kalau diganti dengan config PUBG Mobile less recoil new update, itu kan ada bahasa Inggris teman-teman. Insya Allah CPM kalian tuh akan naik ya. CPM-nya gitu teman-teman naik dikarenakan ada orang bule ataupun orang luar selain Indonesia yang memutar video kita. Nah, seperti itu ya. Itulah keuntungannya konten game karena bisa global, seperti itu. Oke, tips yang kedua khusus konten game ya. Di sini saya mengalami ECPM waktu monetisasi itu CPM-nya 0,50 ya. CPM-nya di situ RPM-nya 0,04 teman-teman. Estimasi pendapatannya itu sekitar $0,8 atau bahkan $1 itu per tayangan 1000 ataupun per tayangan 2000 ya. Saya normalnya tuh CPM-nya $70 sampai $80 sehari, bisa dapat 0,30 sen atau seperempat $1 ya, atau pendapatannya paling gede 0,40 sen ya. Itu sehari. Kalau 4 hari atau 3 hari baru bisa $1. Itu channel pemula teman-teman, baru bisa dimonetisasi. Oke. Terus bagaimana cara menghitung dolar itu? Jadi kalian harus menghitungnya berdasarkan
RPM ya teman-teman. Di sini pendapatan kalian berapa ya? Cara menghitungnya mungkin saya sudah dijelaskan di video berikutnya ya, atau video-video sebelumnya. Nah, kembali lagi ke tips menaikkan CPM dan RPM. Jadi kalau CPM kalian itu misalkan $5, RPM kalian nggak bakal jauh ya, tetapi RPM kalian bakal di bawah harga CPM ya. CPM cost per mile, kalau RPM itu artinya itu tayangan per 1000 ya, seperti itulah. Di sini CPM itu adalah harga iklan yang berjalan per 1000 ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kalian main target luar negeri biasanya Indonesia 0,70 sampai $1. Kalau kalian main target luar negeri itu bisa $1 sampai $10. Rata-rata $5 sampai dengan $8 CPM-nya, atau BPK itu BPK rata-rata per 1000 tayangan ya, seperti itu teman-teman. Terus kalian itu selain menargetkan konten luar negeri, di sini yang menariknya teman-teman bisa menaikkan pendapatan YouTube dengan target Indonesia. Misalkan saya CPM-nya dulu CPM saya tuh 0,40, sekarang naik teman-teman jadi 0,70, alhamdulillah normal, terus jadi 0,80, malahan jadi $1 teman-teman. Jadi saya meskipun tidak bisa bahasa Inggris, saya menjalankan konten game ini, saya selalu men-share-nya di channel ini ya. Oke, saya per 1000 atau 2000 tayang mendapatkan $1 ya. Itu beda-beda teman-teman, ada yang nge-skip iklan, ada yang nonton iklan, ada juga yang ngeklik iklan. Itu pendapatannya akan berbeda ke dalam dashboard YouTube ya. Nah, ya, trik yang pertama saya ulangi, kalian bikin konten yang niche-nya mahal ya. Misalnya 1, konten kesehatan, konten Islami, terus konten make money online, terus konten investasi keuangan, terus konten bidang hukum, juga asuransi. Itu adalah niche YouTube yang paling mahal teman-teman. Kalian bisa melihatnya, niche konten ini bisa sampai $2-10 dengan target Indonesia teman-teman, dengan catatan kalian tidak boleh campur-campur kontennya ya. Kalau kalian misalkan fokusnya tuh nge-YouTube tuh game terus, kalau kalian make money online terus ya teman-teman, kalau tutorial terus, maka kalian akan merasakan ya CPM normalnya setelah monetisasi itu biasanya kalau sudah 3 bulan CPC atau CPM-nya cost per mile itu kalian akan mahal teman-teman ya, sekitar $2 ke atas kalau kalian rutin. Oke, itu adalah niche yang mahal, sudah saya sebutkan tadi. Oke, saya ini CPM-nya 0,70 jadi $1. Nah, ini trik yang ketiga. Triknya yaitu saya memblokir iklan yang murah ya teman-teman. Oke, yang murah itu yang bagaimana? Jadi di sini teman-teman, iklan yang murah itu adalah iklan kayak aplikasi TikTok, aplikasi berbasis Android, terus aplikasi hiburan kayak Bigo Live, terus kayak aplikasi chatting kayak seperti itu. Kecuali online shop lumayan ya itu aplikasinya, karena itu online shop termasuk dalam pakaian, busana atau bisnis. Jadi iklannya Tokopedia, Shopee, Lazada itu lumayan. Mungkin harga satu klik iklan itu bisa sampai 5.000 sampai 3.000 ya teman-teman. Tapi karena kita bermain YouTube, basisnya cost per mile, jadi per tayangan per 1000. Nah, ngitungnya seperti itu. Kalau kalian tayangan 1000-nya Tokopedia terus, kalian dikalikan CPC dan dikalikan dengan viewer kalian. Oke, dan hasilnya dolarnya akan kelihatan seperti itu. Terus Kak, bagaimana cara merubah? Saya niche-nya game Kak, misalkan saya murah CPC sama iklannya kok Mobile Legend terus. Nah, itu aplikasi Mobile Legend, aplikasi permainan
itu kalian tuh gajiannya bakal lama teman-teman, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau sudah channelnya dimonetisasi sekitar 5 bulan ya, karena pendapatan kalian itu tergantung dari viewer kalian. Semakin kalian mudah memproduksi video dan viewernya nanjak terus, pendapatan kalian akan naik meskipun CPC cost per mile kalian tuh kecil. Nah, di sini kan kalau viewer kalian tuh 1 juta, pendapatan kalian tuh hanya 2 juta ya. Jadi viewer 2 juta, pendapatan kalian $200. Itu sangat merugikan ya. Teman-teman bisa memblokir iklan-iklan yang murah. Saya di sini bermain konten game ya. CPM saya 0,50 teman-teman. Jadi setiap 5.000 view itu $1, 10.000 view itu sekitar $2. Itu sangat sakit sekali teman-teman, langsung ke jantung ya. Bukan sakitnya tuh seperti itu. Cari viewer tuh susah banget ya. Videonya sudah berumur 1 minggu naik terus, udah 1 minggu naik langsung turun. Nah di situ pas turun itu viewer saya stuck di 1 minggu ya. Jadi satu video selama 1 minggu hanya dapat misalkan 10.000 view. Terus saya ngupload pakai kuota, belum lagi pakai ini ya, dana lain-lain buat syuting seperti itu, buat main game kuota. Terus satu video hanya dibayar $2 teman-teman. Misalkan $2 hanya sekitar $28. Jadi plus banget teman-teman ya, ngeliat YouTube-nya seperti itu. Kecuali kalian bermain tutorial, jadi videonya berguna terus. Kalau saya channel game di sini saya mau menaikkan reputasi saya. Jadi ketika main game, satu kali upload main game terus, gameplay terus, nggak usah mikirin konten. Jadi kalaupun itu saya sudah terkenal kayak Eji Gaming ya. Jadi kayak Eji Gaming kalau viewernya satu hari 70k, viewernya langsung 500k, itu baru 1 hari, karena Eji Gaming itu subscribe-nya sudah 1M teman-teman, seperti itu. Maka di situ bisa autopilot ya, pendapatan per hari bisa 5 juta. Pendapatan kalian tuh bisa langsung sehari 10 juta. Itu tujuan saya ya, membuat konten game. Nah, beda lagi kalau kalian berpendapatan, kalian bisa memblokir iklan-iklan yang murah. Jadi sedikit viewer pendapatannya banyak. Oke, saya akan memperlihatkan bagaimanakah memblokir iklan yang benar. Di situ saya di video ini sudah ada teknik menaikkan harga iklan yang mahal dengan memblokir iklan. Tetapi kalian harus lihat dulu ya, iklan-iklan yang berjalan itu iklan apa, karena itu iklan yang diblokir di AdSense adalah menurut global ya. Siapa tahu video kalian kan bisa ke global. Kalau kalian target Indonesia, kalian memblokir iklan busana. Iklan busana kan di Indonesia murah-murah, berbeda lagi kalau di luar negeri ya. Iklan busana bisa 1 klik bisa $10, $5 kayak gitu. Itu juga kalau ada user yang ngeklik iklan agan ya. Di sini YouTube cost per mile. Jadi setiap iklan yang berjalan 1000 per 1000 view kalian dibayar berdasarkan harga iklan itu per 1000 tayangan. Jadi tayangan itu kalau sudah ber1000 kali tayang, kalian bisa mengkalkulasikannya pendapatannya seperti itu, dikalikan dengan harga iklan ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi tips yang pertama saya ulangi, kalian wajib memilih niche yang mahal. Contohnya tutorial kesehatan, islami, hiburan. Terus yang kedua kalian bisa tutorial gadget, review gadget. Terus yang selanjutnya kalian bisa make money online atau video tentang investasi. Misalkan kalian membuat video investasi saham di bidang properti, maka iklannya akan investasi. Seperti itu teman-teman, kira-kira ya bayangannya. Jadi itu niche yang mahal. Yang trik selanjutnya, kalian wajib memilih konten lokal ataupun luar negeri.
Oke, selanjutnya tips yang ketiga, kalian mau bermain keahlian sesuai yang kalian butuhkan, tetapi biaya sedikit mau mahal, kalian harus selain ke luar negeri, kalian fokus ke target Indonesia. Fokus satu niche teman-teman. Kalau kalian game terus blokir iklan yang murah-murah, kayak Mobile Legend itu iklannya murah, kayak TikTok iklannya murah. Pokoknya gini, kalian kalau iklan itu aplikasi murah teman-teman, aplikasi hiburan ya. Kalau kalian aplikasi investasi itu lumayan, jadi beda ya, di situ ada beda-beda, ada hiburan, investasi. Kalau hiburan kayak TikTok itu adalah iklan hiburan, sangat murah sekali teman-teman, 0,02 ya kalau nggak salah harganya. Jadi kalau pertayangan per 1000 RPM kalian akan 0,04 seperti itu. Kalian sudah saya coba, saya blokir iklan yang tayang di video saya adalah iklan Mitsubishi, iklan personal care, terus di situ saya muncul iklan investasi, iklan mobil, motor Yamaha, itu mahal sekali. Dan setelah saya buktikan, CPM saya naik terus teman-teman, dari 0,50 menjadi 0,80, normalnya 0,90 ya, kadang-kadang jadi $1. Oke, itu target Indonesia ya. Kenapa sih target Indonesia murah? Caranya ya kalian memblokir iklan. Kembali lagi ke konten kalian. Kalau kalian main konten yang murah, kalian main konten game, kan iklannya bakal murah. Sekalian blokir aja konten iklan aplikasi seperti itu. Kalau kalian main niche kesehatan, iklannya itu akan Biore, iklan rumah sakit, misalkan investasi, kalian blokir iklan-iklan aplikasi yang murah. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Kalau iklannya Yamaha, harga motor kan mahal, berarti CPC-nya mahal. Kalau iklannya itu misalkan pasta gigi Pepsodent, maka kalian CPC-nya itu bakal kecil karena harga Pepsodent itu sangat murah. Mungkin seperti itu ya. Oke, itulah cara simpel mengetahui CPC iklan atau menaikkan yang namanya itu CPM, ataupun dalam bahasa Indonesia itu BPK atau harga iklan ya, seperti itu. CPM adalah cost per mil ya, disingkat jadi CPM, cost per mil, per tayangan per 1000. Kalau di situ ada RPM, RPM itu adalah tayangan yang berjalan berdasarkan ritme per 1000 tayangan dari hasil perkalian iklan di sama view. Itu yang namanya RPM ya, kayak XP seperti itu. Jadi itulah istilah-istilahnya seperti itu ya. Caranya buat menaikkan pendapatan, satu blokir iklan, terus yang dua bermain ke target luar negeri, terus yang ketiga blokir iklan yang murah-murah. Kalian tips yang selanjutnya niche misalkan Islami, niche tentang handphone itu mahal sekali. Saya pernah membuat konten tentang review handphone atau trik internet menggunakan handphone, maka iklannya itu Xiaomi, iklannya Samsung. Waduh, ternyata pengguna Android Samsung itu kan mahal ya. Jadi di sini iklan handphone atau elektronik atau tutorial repair komputer, iklannya suka iklan handphone teman-teman, atau iklan PC, jualan PC. Pas saya lihat, aduh, pendapatannya sangat meningkat ya. Per 1000 tayangan CPM-nya itu kalau gadget itu bisa $2 sampai $7 teman-teman. Oke, saya akan screenshotkan. Terus konten Islami ya, kayak dakwah dan lain-lain, CPM-nya sekitar 3 sampai $5 kalau nggak salah ya. Terus di sini konten game paling normal itu $0,90 ya, seperti itu kalau target Indonesia. Oke, di sini ada konten prank, nah seperti itu murah sekali teman-teman. Kalau nggak ngeblokir iklan, CPM-nya
kalian akan dapat 0,40 sampai 0,80 seperti itu. Jadi kelebihan kekurangan setiap niche itu ada ya. Kalau kalian prank-prankan, PO-nya cepat tapi CPM-nya murah. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian tuh sebelum membuat konten, kalian harus tahu harga iklan per 1000, jenis iklan yang akan tayang di dalam niche kalian. Terus kalian apakah mau target luar atau dalam? Kalian mau bikin bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Kalian mau nge-share keahlian kalian atau mau bikin comot dari YouTube terus di-share lagi sama kalian, atau kamu akan bikin lagi produksi seperti yang sudah ada di dalam YouTube? Kebanyakan seperti itu ya. Jadi konten-konten yang belum ada di YouTube itu bisa naik dan viral teman-teman. Kalau konten yang sudah ada di YouTube, misalkan tutorial menambah follower Instagram, terus kalian praktekkan, rekam, terus upload lagi, nggak heran itu saingannya banyak teman-teman, seperti itu. Tapi kalau kalian pakai SEO, kalian kalau video yang baru 2 hari juga bisa langsung di pencarian atas, seperti video saya yang ini ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan SEO. Coba aja ketik video ini di browser kalian, pasti video saya akan di urutan pertama, kedua, ketiga, atau ke-10 seperti itu, karena saya memakai SEO teman-teman. Kalau kalian channel baru, kalian wajib memakai SEO. Kalau kalian channel sudah lama, kalian wajib menggunakan kata kunci yang sama, kata kunci topik yang sama. Kalian upload terus, nanti algoritma YouTube akan mengalahkan channel-channel lain ya. Jadi channel kalian itu akan paling terdepan ya. Jadi kalian lihat aja channelnya Gadget In ya, review handphone, itu dari tahun 2014. Sekarang pendapatannya per hari mungkin bisa 10 sampai 50 juta ya teman-teman. Aduh, itu saya kayak bohongan ya, seperti itu. Jadi nge-review handphone langsung upload ke YouTube sambil berjualan, David Gadget In ini sambil nge-review dan bisa pendapatannya dari YouTube. Oke. Jadi kalian bikin video profesional, kalian pakai kamera SLDR, modalnya yang ringan dulu, terus kalian mau review, silakan kayak Gadget In. Kalian itu tipsnya cukup satu saja teman-teman, tanpa memblokir iklan ya, karena memblokir iklan itu akan menurunkan pendapatan yang kata AdSense ya, kalau niche kalian mahal. Tapi kalau niche kalian game yang murah, kalian memblokir iklan itu nggak apa-apa, malah akan naik. Jadi kalian harus tahu dulu iklan yang akan nampil itu iklan apa, cara ngetesnya gimana. Kalian harus sudah termonetisasi, terus kalian buka salah satu video di handphone teman kalian dengan menggunakan koneksi seluler ya. Apakah iklannya akan muncul? Nah, itu kalian bisa melihatnya di dalam handphone teman kalian, dan jangan diklik ya, cukup dilihat saja iklan yang tampil ya. Itu buat percobaan teman-teman. Kalau kalian sudah punya bekal ilmunya cukup satu ya, mau sukses di YouTube ya teman-teman, tiru, amati, modifikasi. Jadi itu masih halal menurut YouTube. Jadi kalian itu meniru kayak Gadget In nggak salah, tapi pembawaannya dengan kalian. Malah yang meniru Gadget In itu banyak sekali teman-teman yang sudah auto kayak ya seperti itu. Jadi kalian tuh bikin video serupa, kalian langsung review, kalian upload ya, dan hasilnya kalau kalian ngupload review handphone, iklannya akan mahal tanpa memblokir iklan. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah malam sekali, jadi itu adalah tips, trik, dan cara mengetahui niche atau menaikkan ECPM ataupun RPM ya. Kalau secara detailnya mungkin itu sangat susah sekali diimajinasikan atau diperlihatkan. Saya hanya bisa menjabarkan dan saya hanya bisa ngasih tahu itu cara-cara ampuh menaikkan CPM. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.